Halo guys. Pembangunan infrastruktur di suatu negara memang sangatlah penting, apalagi proyek tersebut dapat tepat guna dan bermanfaat bagi banyak masyarakat. Pembangunan infrastruktur biasanya akan menelan biaya yang cukup besar dan tentunya dengan perencanaan yang tidak kalah memakan waktu ya guys. Sebagai contoh adalah pembangunan Burj Khalifa di Dubai. Bangunan tertinggi di dunia itu menjadi satu cerita sukses mega proyek yang pernah ada. Namun ada pula nih mega proyek yang digadang-gadang akan memiliki nilai guna, tetapi malah dianggap sebagai mega proyek paling sia-sia di dunia guys. Berikut kita akan membahas 5 mega proyek paling sia-sia di belahan dunia. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kalian mendukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys. Esterted Highway, Amerika Serikat adalah sebuah proyek infrastruktur berupa jalan raya yang terbentang sepanjang 26 km dan melintasi lembah Mauna Loa. Pembangunan jalan raya Esterted awalnya akan direncanakan pada tahun 1960 dengan tujuan sebagai penghubung pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor dan pangkalan udara Korps Marinir di pantai timur. Namun, penduduk asli Hawaii sempat menentang pembangunan jalan tersebut karena khawatir akan menimbulkan urbanisasi besar-besaran. Akhirnya, di tahun 1989, proyek jalan raya Esterted mulai pembangunan. Memakan waktu hingga 37 tahun, mega proyek ini selesai di tahun 1997. Dengan teknologi mutakhir, jalan raya Esterted dianggap sebagai keajaiban teknik. Untuk biaya keseluruhan konstruksi adalah 1,3 miliar dolar guys, atau sekitar 19,5 triliun. Sungguh biaya yang sangat fantastis. Namun pembangunan mega proyek ini dikatakan para kritikus sebagai pembangunan yang sia-sia. Mereka mengatakan pembangunan jalan yang menggelontorkan biaya cukup banyak itu sudah tidak relevan lagi dengan keadaan Amerika saat ini. Hingga saat ini, penduduk asli Hawaii pun tidak ada yang mau melintasi jalan tersebut. Mereka percaya jalan itu terkutuk karena menghancurkan beberapa situs budaya penting agama selama pembangunannya guys. Naypyidaw, Myanmar. Pada tahun 2002, mantan otoritas Myanmar secara diam-diam menciptakan tanah tak bertuan untuk menjadi ibu kota baru. Pemimpin Myanmar itu baru menyatakan niatnya kepada publik pada November 2005. 4 bulan setelahnya, ia mengungkapkan nama ibu kota masa depan yaitu Naypyidaw, yang diterjemahkan sebagai penghuni raja. Berbagai spekulasi bermunculan perihal alasan pemindahan kota Myanmar, mulai dari komando militer yang takut akan invasi laut, ada pula yang berasumsi dipindahkan atas saran astrolog. Sampai pada masa pemerintahan Inggris, kota tepi laut dibuat sebagai ibu kota untuk membantu Angkatan Laut Inggris. Akibatnya masuk akal bagi Myanmar untuk memindahkan ibu kota ke posisi yang lebih sentral. Proyek baru ini selesai dengan cepat dan pemerintah berturut-turut telah menginvestasikan sekitar 4 miliar dolar untuk proyek tersebut untuk menarik tamu ke ibu kota baru. Naypyidaw memiliki jalan tol sekitar 20 jalur, lebih dari 100 hotel mewah, lapangan golf, museum, bahkan salinan Ekon Yangon setinggi 99 meter. Sayangnya masih banyak penduduk yang enggan untuk pindah ke ibu kota baru ini guys, lantaran masih berkurangnya fasilitas perawatan kesehatan, institusi pendidikan yang berkualitas, hingga prospek ekonomi. Dan kabarnya kota ini hanya memiliki 1 juta penduduk, membuat kota Naypyidaw sebagai dijuluki kota berhantu guys. Forest City, Malaysia.
Mega proyek selanjutnya berasal dari negara tetangga Malaysia. Demi memanfaatkan tanah reklamasi di 4 pulau buatan, Malaysia menciptakan kota metropolis hijau futuristik Forest City. Pembangunan ini tentu menggiurkan para investor, lantaran lahan reklamasi ini berdekatan dengan Singapura. Pengembang telah menghubungkan Forest City dan Singapura melalui jembatan penghubung kedua, mengurangi jarak antar kota menjadi hanya 20 menit saja, guys. Sekitar 100 miliar dolar telah digelontorkan untuk pembangunan Forest City dan diharapkan selesai pada tahun 2035. Namun usaha yang sangat ambisius ini bukan tanpa tantangan. Sejumlah hambatan ekonomi dan politik sudah menghambat kemajuannya. Salah satu yang terjadi adalah 80% pemilik properti Forest City adalah warga Tiongkok, yang juga merupakan investor terbesar di proyek ini dan membuat penduduk asli Malaysia merasa khawatir, guys. Lalu sejak bergantinya Perdana Menteri baru, Mahathir Mohamad melarang orang-orang asing membeli properti di Forest City. Kebijakan baru tersebut bagai pisau bermata dua. Akibatnya banyak orang asing yang mulai meninggalkan kota, sehingga memperlambat investasi prospektif. Jadi pada awal tahun 2020, kurang dari 500 orang tinggal di proyek-proyek perumahan, yang merupakan jumlah yang sangat kecil, mengingat Forest City menargetkan target 700.000 orang, guys. Ciudad Real Central iPod Spanyol. Spanyol memang menjadi tempat wisata paling populer di Eropa, dan itulah yang mendasari pembangunan Bandara Ciudad Real Central, karena bandara utama Spanyol yang semakin kelebihan beban, guys. Bandara baru tersebut memiliki salah satu dari 5 landasan pacu terpanjang di Eropa, mampu menampung 2 juta orang per tahunnya, dan akan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Upgrade besar-besaran pun dilakukan dengan alasan biaya yang dikeluarkan sebesar 1,3 miliar dolar, sehingga bandara akhirnya beroperasi pada tahun 2009. Sayangnya pada tahun 2011, perusahaan di balik proyek pembangunan Ciudad Real Central menyatakan gulung tikar. Penyebabnya adalah lokasi yang dipilih bandara ternyata bukan seperti namanya yang terletak di tengah kota, melainkan berada 200 km dari kota Madrid. Sebagian besar pelanggan memilih untuk tidak berkendara berjam-jam menuju Bandara Ciudad Real Central, dan kebanyakan maskapai besar tidak menjalankan operasinya di bandara tersebut. Akibatnya, dalam kurun waktu setahun, jumlah maskapai yang beroperasi berkurang drastis. Pada 2012, bandara telah memperoleh hutang sebesar 350 juta dolar karena kurangnya maskapai besar untuk menarik pelanggan, dan bandara ini berakhir dengan penutupan, guys. Yucca Mountain Nuclear Nevada. Daftar terakhir mega proyek yang dianggap sia-sia, yakni sebuah fasilitas yang digunakan untuk menyimpan limbah nuklir yang berada di Gunung Yucca. Limbah nuklir masih menjadi permasalahan lingkungan. Pembuangan fasilitas ini diharapkan mampu mengatasi sedikit masalah limbah tersebut. Saat ini, limbah nuklir disimpan di atas tanah di dekat fasilitas pembangkit listrik. Komunitas ilmiah setuju bahwa pendekatan pembuangan jangka panjang adalah dengan menyimpan bahan berbahaya ini jauh di bawah perut bumi. Selain letaknya yang terpencil, gunung ini tersusun dari abu vulkanik yang berasal dari jutaan tahun yang lalu, memungkinkan Gunung Yucca dapat menyerap limbah nuklir. Namun, anggota legislatif dan masyarakat umum sangat menentang konsep tersebut. Meskipun ada yang keberatan, proyek ini tetap disetujui pada tahun 2002. Lalu, pada saat Barack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat, proyek tersebut dihentikan pada tahun 2010, dan pemerintah juga memberhentikan pendanaannya.
proyek yang sudah menghabiskan dana sebesar 17 miliar dolar akhirnya mangkrak hingga saat ini, guys. Itulah beberapa rangkuman mengenai ambisius mega proyek yang sia-sia, guys. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami, guys. Terima kasih.